kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Kalian nanti akan memahami apa itu desa, kemudian kalian akan memahami 3 unsur pembentuk desa, kemudian karakteristik desa itu seperti apa, klasifikasinya, kemudian potensi yang dimiliki oleh sebuah desa, sampai memahami pola pemukiman pada desa. Oke, pada bagian pertama kita bahas dulu desa itu apaan sih. Nah, desa itu adalah ada sebuah undang-undang nomor 6 tahun 2014. Di situ dikatakan pada pasal 1 ayat 1, desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Unsur desa. Nah, unsur pembentuk desa itu ada 3. Ada 3 unsur pembentuk desa. Yang pertama adalah wilayah atau daerah. Jadi desa itu harus punya wilayah. Wilayah itu apa sih? Wilayah itu adalah tanah atau tempat dari desa itu berada. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu ada penduduk. Jadi jelas ya, desa itu harus ada penduduknya. Penduduk desa meliputi jumlahnya. Ini yang dibahas dalam penduduk desa itu meliputi jumlahnya, kemudian kepadatannya, persebaran, sampai pada mata pencahariannya apa. Ini masuk dalam bagian dari unsur yang kedua, penduduk desa. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga adalah tata kehidupan. Jadi ingat ya, unsur dari desa itu ada 3. Harus punya wilayah, harus punya penduduk, dan harus ada tata kehidupan. Kemudian di bagian berikutnya ada yang namanya karakteristik desa. Karakteristik itu kalau kamu mudahnya mengartikan karakteristik itu adalah ciri-ciri dari sebuah desa. Cirinya ada 2 karakteristiknya, ada karakter fisik dan ada karakteristik non fisik. Karakter fisiknya apa? Seperti ini. Jadi di desa itu lahan pertanian dan lahan kosongnya masih luas. Saya yakin kalian juga tahu kalau lahan pertanian dan lahan kosong di desa itu masih luas. Ya. Kemudian yang kedua ada bentuk bangunan rumahnya itu masih sederhana. Biasanya kalau desanya masih tradisional banget itu rumah-rumahnya itu masih dari bambu, masih kayu-kayu. Yang ketiga, halaman rumahnya luas. Ini ciri khas banget dari orang rumah, ciri fisik dari desa. Halaman rumahnya itu luas-luas ya. Ciri khasnya orang rumah-rumah di desa. Kemudian ketersediaan sarana umumnya terbatas. Kemudian selain karakteristik fisik ada karakteristik non fisik. Di mana karakteristik non fisiknya itu berkaitan dengan sosial sih, lebih ke kehidupan sosial masyarakat desa. Ini yang pertama ada sistem kekerabatan mereka tinggi. Nah, biasanya di desa orang-orang desa itu kenal semua, dari ujung ke ujung itu kenal. Tuh, yang kedua sebagian besar aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Ya, sebagian besar, ingat ya, nggak semuanya bekerja di bidang pertanian, tapi sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Karena apa? Kembali lagi ke karakteristik fisik tadi. Lahan pertaniannya masih luas. Kalau nggak dimanfaatkan, siapa lagi yang mau memanfaatkan? Itu adalah alasan kenapa sebagian besar masyarakat di pedesaan itu bekerja di sektor pertanian. Kemudian ada lagi sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku. Kemudian ada lagi semangat gotong royongnya masih sangat tinggi. Nah, ini sering ditemui di desa, itu kalau mau membangun sesuatu biasanya diundang. Pak, besok bantu mau bangun rumah. Bahkan ada ya yang sampai itu dia mindahkan rumah ya. Mindahin rumah, bukan membangun ya. Rumahnya ini digotong rame-rame dipindahin. Nah, kemudian jumlah penduduk sedikit sehingga kepadatan penduduknya rendah. Kemudian kita pindah ke klasifikasi desa. Nah, klasifikasi desa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan perkembangannya. Pada tahap keempat itu ada namanya desa swasembada. Desa swasembada ini desa yang masyarakatnya telah maju. Nah, karena telah mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, ditandai dengan penggunaan teknologi, mulai berkurangnya pengaruh adat istiadat dan tingginya interaksi dengan wilayah lainnya. Kemudian klasifikasi yang kedua, ini lebih mudah daripada yang tadi. Klasifikasi yang kedua itu diklasifikasikan desa berdasarkan mata pencarian penduduknya. Ada yang namanya desa agraris. Namanya aja agraris. Berarti mayoritas mata pencahariannya adalah bekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan. Kemudian yang kedua ada desa nelayan. Berarti mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang perikanan dan pertambakan. Ya, perikanan itu nggak melulu dia harus mencari ikan di laut ya. Bisa juga dia
bertambah. Kemudian desa industri. Desa industri ini desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga. Industri rumah tangga yang kecil, misalkan bikin keripik, kemudian bikin keripik usus, bikin keripik singkong, nah macam-macam itu industri kecil. Itu namanya desa industri. Kemudian ada yang baru lagi, ini dari Kementerian Pariwisata menggolongkan satu desa dikatakan sebagai desa wisata. Desa wisata ini adalah desa yang memiliki kawasan pedesaan dengan daya tarik khusus, sehingga dia mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Ya. Kemudian ada potensi desa. Potensi desa dibagi menjadi dua, ada potensi fisik, ada potensi non fisik. Nah, potensi fisik ini berkaitan dengan kondisi fisik desa. Pertama ada lahan. Ya, pasti. Tanah yang luas dan subur itu adalah aset desa. Kemudian cuaca. Cuaca desa ini mempengaruhi kegiatan penduduk desa. Mulai dari pertaniannya juga terpengaruh, peternakannya juga terpengaruh. Contohnya gimana? Nah, kalau misalkan cuacanya ini sejuk, ya nggak mungkin dia akan tanam padi, tapi dia akan lebih dominan atau lebih cocok untuk kegiatan perkebunan seperti tanam-tanaman sayuran seperti itu. Kemudian ternak. Nah, lahan yang luas dan sumber makanan ternak yang melimpah ini menjadi pendukung kegiatan peternakan di desa. Berkaitan dengan kondisi alam, ya, keberadaan air terjun, sungai yang jernih, sumber mata air menjadi potensi bagi sebuah desa. Potensi seperti itu menjadi daya tarik bagi berkembangnya kegiatan pariwisata. Jumlah penduduk yang besar berpotensi sebagai tenaga kerja, sedangkan penduduk yang berkualitas berpotensi untuk membangun desa. Kemudian dari potensi fisik kita pindah ke potensi non fisik. Nah, potensi non fisik ini berkaitan dengan sosial utamanya ya. Nah, pertama ada adat istiadat. Nah, adat dan budaya yang masih dipegang erat oleh masyarakat desa menjadi potensi tersendiri dalam bidang kebudayaan. Sopan santun dan gotong royong adalah contohnya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini adalah gotong royong memindahkan rumah ya. Di desa ini ada gotong royong kayak gini, mindahin rumah. Kemudian cara panen yang unik juga di desa yang sederhana itu juga menjadi potensi untuk potensi non fisik dari desa. Kemudian ada perangkat desa. Perangkat desa itu bertugas mengatur kehidupan di desa, menyelenggarakan pembangunan dan menjaga ketertiban, kelancaran pemerintahan serta mengayomi masyarakat. Nah, pola pemukiman desa itu ada 3. Ada pola memanjang, ada pola menyebar, dan ada pola terpusat. Pemukiman yang terakhir itu adalah pola pemukiman yang terpusat. Nah, pola pemukiman terpusat ini ngumpul di satu titik. Nah, pola pemukiman mengelompok biasanya terdapat di daerah pegunungan. Beberapa rumah mengumpul di satu titik yang memiliki hubungan keluarga. Pengelompokan terjadi di sumber mata air, muara sungai, atau persimpangan jalan. Nah, itu adalah pola pemukiman desa. Ada 3 ya, ingat ya, ada yang memanjang, ada yang menyebar, dan ada yang terpusat. Ya, itu saja materi struktur keuangan dan perkembangan desa. Ya, kita ketemu lagi di materi berikutnya, struktur keuangan dan perkembangan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.